IP68, water resistant, heart rate monitor, sleep monitoring. Yuk kita bahas. Halo guys, gue Andrian. Dan hari ini kita akan bahas pertanyaan kawan kita, Grace Amalia. Awalnya, jadi gue lagi review smartwatch Halo LS01. Lalu doi nge-komen, bisa dibawa berenang tidak? So, jadi hari ini kita akan bahas istilah IP68 dan apa bedanya sama water resistant. Sekalian kita akan bahas fitur-fitur yang biasanya jadi bahan jualan oleh smartwatch, kayak heart rate monitor sama sleep monitoring. So stay tune guys. Kalau kalian lihat tulisan IP berapa di iklan-iklan smartwatch, IP di sini adalah singkatan dari Ingress Protection. Istilah ini merupakan sertifikasi anti debu dan air. Biasanya untuk dikasih ke casing elektronik. Biasanya ke casing TV, casing HP, dan juga bisa ke casing smartwatch. Ya, kayak SNI gitulah, tapi ini lebih ke partikel dan liquid. Angka yang pertama menandakan level anti debu atau dust proof. Angkanya bisa dari 0 sampai 6. Kalau angkanya semakin besar, berarti semakin anti debu. Nah, kalau angkanya tertulis 6, artinya 100% dust proof atau anti partikel. Biasanya mesinnya harus kedap suara, biasanya mesinnya harus kedap udara, atau pakai lem khusus biar mesinnya rapat. Nah, untuk angka yang kedua, itu artinya level kedap air. Di sini jaraknya bisa dari 0 sampai 9. Kebanyakan kalau di smartwatch itu angkanya berkisar 7 sampai 8. Kalau angkanya 7 bisa kuat kedalaman sampai 1 meter. Kalau 8 bisa sampai 2 sampai 3 meter, bahkan bisa lebih. Untuk dapat sertifikasi ini juga nggak main-main, ada tesnya juga. Contohnya kayak device-nya harus dicelup kedalaman 3 meter selama 30 menit. Tapi gue tetap nggak saranin untuk dibawa berenang. Karena dari riset yang gue lakukan, nggak ada statement yang menjamin aman 100% dari berenang, dari gerakan-gerakan indah yang kita lakukan di atas air. Kecuali kalau kawan berenangnya di kolam 30 cm. Gue yakin IP68 itu didesain aman 100% untuk dibawa mandi, cuci tangan, atau bahkan sampai berenang sekalipun. Tapi again, kalau kawan mau bawa untuk berenang atau misalnya diving gitu, do at your own risk karena nggak ada garansi yang menjamin itu. By the way, kalau kawan nggak lihat angka di ingress code-nya, tapi diganti jadi X, itu artinya nggak dilakukan pengujian pada device itu. Tapi bukan berarti nggak waterproof atau dustproof, tapi nggak dilakukan pengujiannya aja. Nah, apa bedanya sama water resistant? Sebenarnya cuma beda standarnya aja. Kalau water resistant 5 ATM, artinya kita bisa bawa device ke kedalaman 50 meter. Tapi cuma disarankan paling sampai 10 menit aja. So, untuk menjawab pertanyaan kawan kita, jika device kamu disertifikasi IP68, bakalan aman untuk dibawa mandi sama cuci tangan. Bahkan ada device yang water resistant 5 ATM dimasukin mode swimming, so mereka yakin bahwa itu aman untuk dibawa berenang. Tapi balik lagi, nggak ada garansi untuk kerusakan kalau misalnya terkena air. So, hati-hati kalau kalian bawa untuk diving, untuk olahraga berenang, yang apapun bisa terjadi. Nah, selanjutnya kita bahas heart rate monitor. Kalau kawan lihat bagian belakang smartwatch kawan akan ngelihat sensor dan semacam laser-laser gitu. Nah, alat itu yang akan mencatat
Seberapa banyak BPM atau beat per menit denyut jantung kawan sekalian. Jadi cara kerjanya itu, laser-lasernya akan menyorot pembuluh darah kecil kita, atau di biologi disebut pembuluh kapiler. Lalu dari situ, sensor akan membaca pembuluh darah kita warnanya seperti apa. Kalau misalnya ada sel darah yang lewat, pembuluh darah kita akan berubah warna. Nah, sensor akan membaca perubahan warna pembuluh kapiler. Dari situ kita akan tahu berapa BPM kita. Nah, untuk smartwatch yang lebih modern, pengukurannya itu nggak cuma dari warna pembuluh kapilernya, tapi ada juga bantuan dari pengukuran yang namanya electrical impedance, atau namanya kedekatan elektrik. Nah, yang ini agak rumit. Ada hubungannya sama hitungan volt dan ohm. Tapi teknologi ini bisa kalian temukan kalau kalian lihat alat treadmill. Nah, yang terakhir adalah sleep monitoring. Awalnya gue pikir sensornya sama kayak waktu kita baca heart rate monitor. Tapi ternyata enggak. Ternyata sleep monitoring itu dibaca dari pergelangan tangan kita, atau prosesnya disebut actigraphy. Nah, alat yang baca gerakan ini namanya 3-axis accelerometer. Nah, untuk smartwatch yang lebih canggih, dipasang juga giroskop untuk main PUBG. Maksudnya untuk rotasi dan kalibrasi. And that's it. Kesimpulannya, 3 fitur yang gue bahas ini legit, bukan marketing gimmick atau pencitraan aja. So, smartwatch yang kalian beli jadi lebih worth it karena teknologinya beneran canggih. Gimana pendapat kalian? Setuju? Tidak setuju? Kalau kawan punya tips-tips menarik yang ingin dibahas di video berikutnya, cantumin di kolom komen. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa komen pendapat kalian. Hope you enjoy and stay safe, stay home.